Hai Sobat Agramedia, kembali lagi bersama Yusi Subagio. Senjata nuklir juga bisa disebut dengan bom atom, bom nuklir, hulu ledak nuklir, atau hanya nuklir. Semua senjata nuklir masuk dalam salah satu dari dua kategori besar, senjata fisi dan kombinasi atau desain berbasis fusi yang bahkan lebih merusak, yang secara teknis merupakan senjata termonuklir dan dapat juga disebut sebagai bom termonuklir, senjata fusi, bom hidrogen, atau bom H. Senjata nuklir melepaskan sejumlah besar kekuatan ledakan yang diukur dalam kiloton dan megaton, serta panas dan radiasi. Nuklir adalah senjata paling menakutkan di bumi yang mampu menghasilkan lebih banyak kematian, kehancuran, dan penyakit daripada senjata lainnya. Diperkirakan ada sekitar 13.080 hulu ledak nuklir di dunia saat ini. Meskipun ini jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh Amerika Serikat atau Rusia selama puncak Perang Dingin, perlu dicatat bahwa ada lebih banyak negara dengan senjata nuklir daripada 30-40 tahun yang lalu. Saat ini Rusia mempertahankan jumlah senjata nuklir tertinggi dengan perkiraan total 6.257 hulu ledak. Dari jumlah tersebut, 1.458 hulu dikerahkan secara aktif. 3.039 hulu tidak aktif tetapi tersedia untuk diaktifkan. Dan 1.760 hulu telah pensiun. Kemudian, Amerika Serikat mengikuti di belakangnya dengan total 5.550 hulu senjata nuklir dengan rincian sebagai berikut. 1.389 aktif, 2.361 tidak aktif tetapi tersedia, dan 1.800 dalam antrian untuk dibongkar. Sampai saat ini senjata nuklir telah digunakan dalam perang hanya 2 kali. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir bersama Little Boy di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Dan bom kedua bernama Fat Man dijatuhkan di Nagasaki, Jepang pada 9 Agustus 1945. Little Boy meledak dengan kekuatan ledakan sekitar 15 kiloton, yang meratakan sebagian besar bangunan dalam radius 1 mil. Gelombang kejut diikuti oleh ledakan panas 6.000 derajat Celcius yang memicu atau membakar apapun yang mudah terbakar dan mengubah zona ledakan menjadi badai api. Akhirnya, ledakan itu menghasilkan radiasi yang mematikan dan sisa-sisa kejatuhan radioaktif, di mana puing-puing yang meledak ke stratosfer oleh ledakan awal terangkat oleh angin atmosfer dan mengendap kembali ke bumi selama beberapa hari berikutnya. Semua mengatakan aksi ledakan bom Hiroshima diperkirakan oleh laporan pemerintah 1945 telah mengakibatkan 66.000 kematian dan 69.000 lainnya luka-luka. Jumlah total korban pengeboman Nagasaki lebih rendah dengan 39.000 kematian dan 25.000 luka-luka. Aksi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menjadikan senjata nuklir sebagai senjata utama perang, yang memicu perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebuah komponen utama dari Perang Dingin, di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet secara terbuka bersaing tanpa benar-benar menyatakan perang satu sama lain. Penimbunan senjata nuklir berlanjut hingga akhir 1980-an. Menurut Buletin Ilmuwan Atom, perlombaan senjata nuklir mencapai puncaknya pada tahun 1986, ketika Uni Soviet memiliki lebih dari 40.000 hulu ledak nuklir dan Amerika Serikat memiliki 23.000 hulu nuklir. Banyak dari proliferasi ini didasarkan pada gagasan kehancuran yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak percaya bahwa cara terbaik untuk menghindari perang nuklir adalah dengan memiliki begitu banyak nuklir sehingga lawan tidak akan melancarkan serangan karena mereka takut tidak dapat menghancurkannya. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, ribuan senjata nuklir di kedua belah pihak telah dipensiunkan.
Karena potensi mematikan yang luas dan potensi destruktif dari senjata nuklir, pemerintah telah menundingkan perjanjian pengendalian senjata, seperti perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT pada tahun 1970, perjanjian pembatasan senjata strategis atau SALT pada tahun 1972, dan perjanjian pengurangan senjata strategis di tahun 1991. Tujuan NPT adalah untuk menghambat penyebaran senjata nuklir. Ini merujuk kepada 5 negara sebagai negara senjata nuklir atau NWS, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Dan mengklasifikasikan sisanya sebagai negara senjata non-nuklir atau NNWS. Berdasarkan perjanjian tersebut, NWS setuju untuk tidak membantu NNWS mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir. Dan NNWS setuju untuk tidak berupaya mengembangkan ataupun memperoleh senjata nuklir sendiri. Negara-negara dari kedua klasifikasi selanjutnya setuju untuk saling membantu mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai dan untuk merundingkan peluncuran senjata nuklir dengan etikat baik. Hampir setiap negara di dunia telah menerima NPT pada tahun 2022, meskipun Korea Utara menarik diri di perjanjian itu pada tahun 2003. Berikut data negara-negara yang memiliki senjata nuklir hingga saat ini. Rusia total 6.257 hulu nuklir, dengan rincian sebagai berikut. 1.458 aktif, 3.039 tersedia, dan 1.760 pensiun. Amerika total 5.550 hulu nuklir, dengan rincian sebagai berikut. 1.389 aktif, 2.361 tersedia, dan 1.800 pensiun. China dengan total 350 hulu nuklir tersedia dan secara aktif memperluas persenjataan nuklir. Perancis tersedia 290 hulu nuklir. Inggris Raya tersedia 225 hulu nuklir. Pakistan 165 hulu nuklir yang tersedia. India 156 hulu nuklir. Israel 90 hulu nuklir tersedia. Dan yang terakhir ada Korea Utara yang diperkirakan memiliki 40 hingga 50 hulu nuklir yang tersedia. Sobat Agramedia, itu tadi sekilas mengenai pembahasan senjata nuklir yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan oleh netizen. Hal ini adalah imbas dari konflik Rusia-Ukraina yang terjadi dan bisa saja memicu perang dunia di antara negara-negara pemilik senjata nuklir tersebut. Namun berkaca dari sejarah mengenai efek dari penggunaan senjata nuklir yang sangat dahsyat, kita semua tentunya berharap tidak akan pernah terjadi perang dan dunia selalu berada dalam kedamaian. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Agramedia. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!